Sahabat Mirai Aset harus mengetahui semua transaksi yang dilakukan, baik transaksi beli, transaksi jual, amen maupun withdraw, itu semua transaksi itu dipantau oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat berbeda dengan BBM sebelumnya. Kali ini kita akan belajar terkait PTB atau pemantauan transaksi di bursa. Perlu sahabat Mirai Aset ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia melakukan berbagai monitoring terhadap seluruh transaksi yang ada di bursa. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak Erwin Panjaitan dari AML CTF Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Pak Erwin. Halo sahabat Mirai Aset. Nah, jadi hari ini spesial banget ya Pak ya, kita mau membahas berbagai PTB ya katanya ya, pemantauan transaksi di bursa. Seperti apa sih Pak pemantauan transaksi di bursa ini? Betul sekali Mbak Alia, sahabat Mirai Aset harus mengetahui semua transaksi yang dilakukan, baik transaksi beli, transaksi jual, amen maupun withdraw, itu semua transaksi itu dipantau oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tidak terkecuali PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Oke, jadi dimonitoring ya seluruh transaksi yang ada ya Pak ya? Betul, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ada 3 pasal yang mengatur terkait transaksi semu, yaitu pasal 91, pasal 92, dan pasal 104. Oke, mungkin bisa dibacakan nih agar sahabat Mirai Aset lebih paham terkait pasal-pasal tersebut. Baik, pasal 91 dikatakan setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Di pasal 92 disebutkan setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik, turun, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual atau menahan efek. Yang terakhir, pasal 104 ini mengatur masalah sanksi Mbak Alia. Ya, dikatakan bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dan 92 itu ada sanksi, yaitu sanksi pidana maupun sanksi denda. Kami mengharapkan agar sahabat Mirai Aset benar-benar memahami, benar-benar mengetahui ada pasal yang mengatur terkait transaksi semu dan ada sanksi di dalamnya itu. Kami tidak mau nasabah-nasabah ataupun sahabat Mirai Aset menjadi pantauan dari transaksi tersebut ya. Betul. Oh iya Pak Erwin, menurut data KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia, data investor pasar modal di Indonesia telah mencapai 2,69 juta per Agustus nih ya Pak. Dan transaksi hariannya juga bisa mencapai triliunan rupiah. Bagaimana sih cara BRI beserta jajarannya dan juga Mirai Aset melakukan monitoring terhadap transaksi-transaksi tersebut? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa semua perusahaan jasa keuangan, khususnya pasar modal, wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan berbasis pendekatan risiko. Maka dari itu kami membuat ada beberapa parameter untuk mengetahui apakah transaksi ini terindikasi transaksi semu atau siapa yang melakukan transaksi tersebut. Berikut adalah parameter-parameter yang kita bentuk di dalam sistem, yaitu yang pertama kesamaan SID, kesamaan alamat tinggal, kesamaan email, nomor identitas dan nomor telepon, kemudian
transaksi pada efek yang sama, dan selanjutnya adalah parameter kesamaan ibu kandung dan adanya kesamaan IP. Nah, dua parameter yang terakhir itu adalah kami melihat adanya kecenderungan ataupun afiliasi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, dari parameter inilah yang menjadi dasar kami untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, apakah transaksi tersebut memang benar-benar terindikasi transaksi semu atau memang tidak, seperti itu Mbak Alia. Jadi seperti apa sih nih Pak transaksi semu itu yang menjadi pantauan transaksi di bursa? Ada 5 jenis transaksi yang menjadi pemantauan di bursa efek. Yang pertama, transaksi wash sales. Yang kedua, transaksi marking the close. Yang ketiga, unusual transaction. Yang keempat, creating fake trade, supply maupun demand. Yang kelima adalah front running. Bisa kita bahas satu-satu ya Pak, agar sahabat Mirai Aset bisa lebih mengerti nih pemahaman jenis transaksinya. Dari yang pertama nih adalah wash sales. Seperti apa nih wash sales itu? Wash sales adalah transaksi yang dilakukan oleh sesama nasabah Mirai Aset atau sekuritas yang berbeda dengan dugaan tidak adanya pemindahan kepemilikan. Ya, yang jadi pertanyaannya, kenapa harus melakukan wash sales ya, gitu ya? Hal ini untuk membentuk harga, ya, sehingga mempengaruhi pihak lain untuk membeli, ya, untuk menjual ataupun menahan saham tersebut. Bisa diperlihatkan sebagai contoh seperti apa sih transaksi wash sales ini, Pak? Berikut adalah contoh transaksi dengan satu account SID yang sama. Dapat kita lihat pada transaksi berikut ya. Dari sini kita bisa mengkategorikan bahwa nasabah ini melakukan transaksi dengan sesama SID atau satu account ya, seperti itu. Terlihat sekali bahwa dia melakukan buy, dia melakukan sell dengan harga yang sama, dengan quantity yang sama di saat yang sama, seperti itu. Jadi artinya di sini kita bisa kategorikan bahwa nasabah ini memberikan gambaran-gambaran terkait jumlah ya Pak ya, betul, volumenya biar terlihat buy sell tuh ada permintaan ya Pak ya. Betul, ada aktif seperti itu ya. Jadi untuk saham tertentu ini ya. Betul sekali. Nah, ada juga yang afiliasi yang kita sebutkan tadi. IP address dengan ibu kandung nih ya. Betul. Jadi misalnya saya dengan anak misalnya gitu, atau saya dengan istri misalnya seperti itu. Saya melakukan transaksi begitu ya. Jadi saya buy, istri misalnya sell seperti itu. Nah, ini sudah ada mekanismenya lah, mereka atur seperti itu. Nah, pada intinya kan kita tadi sepakat bahwasannya tidak ada pemindahan kepemilikan. Ya. Itu yang kita highlight ya, kita garis bawahi. Jadi saya jual atau saya beli, pasangan atau istri atau anak itu melakukan penjualan, buy atau sell juga. Selanjutnya adalah transaksi marking the close. Seperti apa nih transaksi tersebut? Transaksi marking the close ini adalah suatu cara transaksi yang dilakukan di menit-menit sesi akhir perdagangan ya. Menuju closing ya? Ya, di mana adalah untuk menciptakan harga penutupan. Ciri-cirinya ini dilakukan dalam volume kecil, dilakukan secara konsisten, ya, kemudian pada efek yang sama seperti itu. Untuk waktu transaksi yang dilakukan oleh dalam marking the close ini, saat ini kita memantau untuk transaksi marking the close itu di jam 14.45 sampai di jam 14.50. Contoh dari transaksi marking the close itu dapat kita lihat pada transaksi berikut. Jadi nasabah pada transaksi ini dia cenderung melakukan transaksi-transaksi kecil seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Artinya apa? Agar nasabah-nasabah lain melihat transaksi dari saham ini aktif seperti itu ya. Jadi dia lakukan transaksinya kecil. Contoh misalnya satu lot, tapi sering seperti itu gitu. Karena akan muncul terus ya di running trade di running trade seperti itu Mbak Alia. Jadi tadinya saham ini mungkin ya tidak aktif gitu ya, tapi karena memang melihat di running itu cukup aktif, kemungkinan ada minat atau kita terpengaruh seperti itu untuk bisa melakukan pembelian ataupun penjualan seperti itu. Jadi ini memang salah satu transaksi
yang dikategorikan transaksi dilarang oleh Bursa Efek Indonesia. Oke, pembahasan transaksi semu yang ketiga adalah unusual transaction. Seperti apa nih, Pak? Namanya saja sudah unusual ya, Mbak Alia ya. Udah pasti transaksinya tidak normal seperti itu. Nah, tidak normal ini kita lihat dari sisi mana dulu nih, ya? Karena mungkin adanya peningkatan volume ataupun nilai transaksi yang dilakukan oleh nasabah terhadap profil nasabah itu sendiri seperti itu. Nah, profil pun kita lihat gitu, profilnya dari sisi pendapatan per tahun dan pekerjaan dari nasabah seperti itu. Oh iya Pak, jadi ini berkaitan dengan formulir yang kita isi sebagai nasabah ya, dan di situ biasanya kita ditanyakan nih berapakah jumlah penghasilannya ya. Jadi antara kita mendaftar sama kondisi kita sekarang ini, jika berbeda sekali jumlah pendapatan yang kita miliki, ini bisa dikategorikan sebagai unusual transaction? Ya, sebatas nasabah tidak melakukan perubahan ya, atau tidak melakukan update terhadap profile ya, itu jika tadi yang saya sebutkan tadi adanya peningkatan volume ataupun nilai transaksi nominal, ya seperti itu yang tidak sesuai dengan profilnya, maka ini akan kita kategorikan sebagai unusual seperti itu, karena memang sudah jauh berbeda begitu seperti itu. Tapi lain hal kalau nasabah itu memang secara proaktif melakukan update terhadap profil ataupun terhadap data yang dia miliki ya, baik itu dari sisi pendapatan, dari sisi pekerjaan seperti itu, kemungkinan kita bisa drop ataupun kemungkinan ini tidak terindikasi dalam transaksi unusual ya. Jadi memang sebaiknya nasabah ataupun sahabat Mirai Aset melakukan secara aktif pengkinian data nasabah ya Pak? Betul sekali Mbak Alia. Jadi itu memang kita harapkan nasabah-nasabah secara proaktif melakukan update ya terhadap data-datanya, karena memang itu sangat penting ya untuk investasi nasabah juga seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan dalam tabel berikut ya, itu ada indikasi atau unusual yang kita yang kita capture ya seperti itu dari sistem. Nah, saya contohkan di sini adalah pekerjaannya adalah sebagai pegawai negeri seperti itu ya, pegawai negeri dengan income dia katakanlah disebutkan di awal hanya 50 sampai 100 juta per tahun. Tapi kita bisa lihat di sana transaksi sebelumnya itu hanya ratusan ribu seperti itu. Tapi saat ini dia transaksi sampai miliaran seperti itu. Wah, itu mah jauh sekali ya Pak. Makanya saya bilang, jadi sementara kita lihat sumber dananya itu hanya dari salary seperti itu. Ya, dari salary. Ini biasanya ya sebelum kita tetapkan atau sebelum kita kategorikan dia sebagai unusual, itu biasanya kita minta untuk nasabah update datanya dulu nih, apakah ada yang berubah, apa masih sama seperti itu. Nah, kalau memang nasabah ada perubahan, maka ini yang saya katakan tadi adalah mungkin kita akan drop seperti itu. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka ini akan kita analisa selanjutnya seperti itu. Gitu. Lanjut lagi terkait transaksi semu, yaitu creating fake demand and supply nih Pak. Ini adalah satu transaksi jual beli ya yang dipasang di bawah level harga terbaik. Ya, seperti itu Mbak Alia. Jadi kita ketahui kalau di dalam jual beli saham itu ya ada yang sisi buy, ada yang sisi sell seperti itu. Betul. Ada harga terbaik beli, ada harga terbaik jual ya. Saya asumsikan misalnya harga terbaiknya 500, kemudian buy-nya, sell-nya di harga 505 seperti itu. Nah, biasanya ya transaksi-transaksi fake trade ini ya saya sebutkan seperti itu, dia pasang harga di bawah satu level seperti itu, di harga satu level harga di bawah terbaik bid ataupun di offer ya. Dia pasang biasanya dengan volume besar seperti itu. Tapi di saat-saat misalnya harga sudah mulai menyentuh harga yang dipasang tadi oleh nasabah tadi, maka dia akan amen, dia akan ubah lagi gitu loh. Dia akan mungkin berubah ke harga baru lagi. Ke harga baru lagi. Ya. Jadi artinya makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, sampai pada titik yang memang sudah diinginkan, barulah dia sell seperti itu atau dia buy seperti itu. Itu sih mungkin pengertian daripada fake trade.
supply maupun demand. Dan ini adalah transaksi semu yang terakhir, yaitu adalah front running. Seperti apa nih Pak? Ya, baik. Ini adalah transaksi front running ya. Ini merupakan tindakan pihak terafiliasi dari perusahaan ataupun pihak terkait yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu atas dasar adanya informasi bahwa nasabah akan melakukan transaksi suatu efek tertentu dalam volume besar. Sehingga diperkirakan akan mempengaruhi harga pasar. Jadi bisa saya katakan mungkin sudah mendapat informasi terlebih dahulu ya seperti itu sebelum nasabah tersebut melakukan transaksi. Ya, katakan misalnya saya sudah melakukan transaksi sebelum Mbak Alia melakukan transaksi yang tadi saya sebutkan tadi. Yang dalam jumlah besar, yang akhirnya bisa menggerakkan harga tersebut pasar, ya. Betul seperti itu. Jadi ini memang juga salah satu transaksi yang dilarang oleh bursa seperti itu. Jadi ternyata memang secara keseluruhan ya di bursa ini ada saja tindakan-tindakan yang mungkin kurang menguntungkan, tapi tujuannya memang untuk menciptakan semacam manipulasi harga ya Pak ya? Betul. Nah, ini adakah sanksi ataupun penalti yang bisa dikenakan kepada para pelaku tersebut? Terkait sanksi ya, atau tindak lanjut yang kita lakukan terhadap nasabah-nasabah yang terindikasi ya, seperti terindikasi melakukan transaksi-transaksi yang kita sebutkan sebelumnya, wholesale, front running, fake trade seperti itu ada tindak lanjut yang memang kita lakukan. Di Mirai Asset kita membuat ada dua tindak lanjut. Yang pertama adalah kita mengedukasi nasabah terkait adanya transaksi yang memang dilarang oleh bursa. Tindak lanjut yang kedua yang kita lakukan kepada nasabah yang terindikasi ya, melakukan transaksi-transaksi yang kita sebutkan di atas tadi, itu biasanya kita kirim dalam bentuk statement letter. Ya, apa statement letter itu? Statement letter itu adalah satu pernyataan yang disampaikan oleh nasabah. Di sana kita tanyakan apa motifnya melakukan transaksi tersebut. Itu biasanya transaksi wholesale-nya kenapa, seperti itu front running kenapa. Nasabah akan tulis nanti di apa namanya di format tersebut. Diminta penjelasan Betul, lah ya. diminta penjelasan seperti itu Mbak Alia. Kemudian mereka akan submit lagi ke balik nih ya ke Mirai Asset ya sebagai dokumentasi kita, karena kita juga harus menyampaikan hasil monitoring kita, hasil transaksi kita ke regulator seperti itu. Dalam hal pemantauan transaksi yang dilakukan oleh tim AML CTF terhadap transaksi nasabah juga tidak terlepas dari pemantauan yang dilakukan oleh regulator maupun SRO. Hal ini dapat kita lihat semakin banyaknya pemantauan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia yang sering disebut juga dengan immediate action terkait adanya potensi transaksi manipulasi pasar yang dilakukan oleh nasabah. Oleh sebab itu, kami juga senantiasa menghimbau kepada seluruh sahabat Mirai Asset agar dapat memahami apa saja transaksi yang dikategorikan dilarang oleh bursa dan berpotensi menjadi temuan pihak regulator, sebab perusahaan juga akan menyampaikan pelaporan kepada OJK, IDX, serta PPATK yang dianggap mencurigakan. Jadi marilah kita sama-sama saling menjaga ya, sama-sama saling memahami agar sahabat Mirai Asset dapat menjadikan pasar modal sebagai tempat investasi yang nyaman, efisien, dan teratur seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Erwin atas penjelasan terkait pantauan transaksi di bursa ini. Sama-sama, semoga sahabat Mirai Asset semakin paham dengan adanya pantauan transaksi bursa yang melakukan fungsi monitoring untuk mencegah hal-hal dan risiko buruk di Bursa Efek Indonesia. Apalagi sahabat Mirai Asset tahu kalau kita ada kompetisi trading terbesar di Indonesia yaitu Hot Championship, mudah-mudahan informasi ini bisa diterapkan oleh sahabat Mirai Asset. Melalui BBM Pantauan Transaksi di Bursa, Mirai Asset Sekuritas Indonesia juga berupaya menciptakan dan mendukung transaksi saham yang fair dan healthy dengan cara memonitoring, mendeteksi, dan mengeliminasi segala kecurangan yang terjadi. Terima kasih Pak Erwin atas penjelasannya terkait pantauan transaksi di bursa. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy investing!